Shalom, Horas. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mulu di bahasa Batak di dong imana tersurat sien 2 Kronika bintu itu ayat 10 opat. Ia dung di paundu bangsokku natar goar tu goarhu rohana, jala martangiang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida siandalan nasida angkana roai, au petangi honokku do sian banua ginjang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumokku ma isi di tanah. Demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini adalah pertobatan kunci pemulihan. Pertobatan kunci pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang pertama kali terpikir di benak kita ketika kita mendengar kata pertobatan? Tentu ada yang berpikir mengenai perubahan hidup. Ada juga yang bahkan mengingat dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Pertobatan di dalam Alkitab berkali-kali diceritakan dan bahkan digambarkan dalam kehidupan beberapa tokoh Alkitab. Di sepanjang cerita Alkitab mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, berbicara mengenai pertobatan, di dalamnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jika kita melihat makna kata pertobatan adalah ada masa ketika kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah dan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita berniat untuk mengakui itu dan meninggalkannya atau tidak mengulanginya lagi. Pertobatan itu bersifat aktif, yaitu dilakukan dan datangnya dari diri kita sendiri. Lalu muncul pertanyaan, apa pentingnya pertobatan? Tentu di antara kita tidak ada yang menginginkan hidup yang diliputi oleh kejahatan. Semua kita di dunia ini pasti menginginkan dan mendambakan hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Akan tetapi, fakta yang sering kita lihat adalah bahwa dunia tidak sedang dalam keadaan baik, yaitu dunia yang sedang diliputi oleh dosa. Dosa menyebabkan kejahatan merajalela di mana-mana. Dosa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tidak hanya itu, dosa juga membuat manusia semakin menderita. Dosa mengakibatkan bencana alam dan wabah penyakit yang datang silih berganti. Maka di tengah-tengah keadaan yang demikian, tentu kita rindu keadaan kita dipulihkan kembali. Kita tidak menginginkan keadaan ini terjadi terus-menerus yang membuat dunia semakin menderita. Dipulihkan memiliki makna dikembalikan pada keadaan semula. Jikalau kita rindu untuk dipulihkan, maka kunci yang terutama adalah pertobatan. Seperti firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yang merupakan janji pemulihan yang akan Allah genapi bagi bangsa Israel, yang dapat kita baca mulai ayat 13. Demikian firman Tuhan.
bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepas penyakit sampar di antara umat. Di sini Allah berjanji bahwa semua itu akan dijauhkan dari muka bumi hanya ketika umat datang kepada Allah, yaitu di ayat 14 yang sedang kita renungkan. Janji ini disampaikan Allah kepada Raja Salomo dalam sebuah penglihatan ketika Raja Salomo membangun kembali bait suci. Maka untuk melihat dan merasakan janji pemulihan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Kehendak Tuhan bagi kita adalah agar kita merendahkan diri di hadapannya. Kita menyadari bahwa kita manusia membutuhkan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita manusia adalah manusia ciptaannya yang harus bergantung penuh padanya sebagai pencipta kita. Yang kedua adalah berdoa dan mencari Tuhan. Berdoa dan mencari Tuhan. Di dalam doa kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kita dan mencari Tuhan. Apa maksudnya mencari Tuhan? Ialah kita rindu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita bisa mengenal dengan baik seseorang tentu karena kita sudah sering menghabiskan banyak waktu dengan orang tersebut. Maka demikian juga dengan Allah. Jikalau kita ingin mengenal Allah, mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat mengenalnya dan mencarinya melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Yang ketiga dan yang terakhir adalah berbalik dari jalan yang jahat. Apa maksudnya berbalik dari jalan yang jahat? Ini hendak menekankan yaitu berbalik dari dosa. Kita tidak lagi menghambakan diri kita pada kehendak si jahat. Berbalik berarti ada sebuah pergerakan yang kita lakukan. Maka berbalik dari kejahatan adalah memalingkan diri, membalikkan diri, dan tidak lagi menoleh pada kejahatan, agar kita kembali kepada Tuhan dan meninggalkan jalan yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah sendiri menjanjikan pemulihan yang akan diberikannya bagi bangsa Israel. Demikian juga bagi kita saat ini, bagi manusia ataupun bagi dunia yang diliputi oleh kejahatan dan dosa. Janji pemulihan yang sama diberikan Allah kepada orang-orang yang mau bertobat. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kejahatan. Maka untuk menerima janji Allah tersebut, yaitu janji pemulihan, yang diinginkan oleh Allah adalah pertobatan yang sejati. Sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, pertobatan inilah yang harus kita perjuangkan dan kita lakukan terus-menerus di dalam hidup kita, dengan tujuan agar kita tidak lagi hidup dalam dosa. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal di kayu salib bagi keampunan dosa-dosa kita. Melalui itu keadaan kita sudah dipulihkan. Pertobatan yang sejati bukan hanya sekedar penyesalan di mulut semata, melainkan dengan segenap hati melalui tindakan nyata setiap hari.
jika saat ini hidup kita dalam keadaan hancur, seolah-olah tidak ada harapan, maka datanglah pada Tuhan yang akan memberikan pemulihan bagi hidup kita. Karena pertobatan adalah kunci pemulihan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, diingatkan kembali bahkan disegarkan oleh firman-Mu yang terus mengajari kami, bahkan mengingatkan kami di mana pertobatan adalah kunci sebuah pemulihan. Tuhan, kami menyadari dalam kehidupan kami sering sekali kami meninggalkan Tuhan. Akan tetapi dengan komitmen yang baru yang telah disirami oleh firman-Mu, kami mau membalikkan diri kami dari kejahatan dan berlari menghadap Engkau, ya Allah, Sang Sumber Rahmat. Tolonglah kami ya Tuhan dalam hidup kami setiap hari, agar pertobatan yang sejati kami tunjukkan melalui sikap dan tindakan perkataan kami, bahkan melalui hubungan kami dengan Tuhan setiap harinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan kasihi di Kota Parapat ini. Berkati orang tua di dalam masa tuanya atau orang tua yang sedang bekerja. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sedang dalam dunia pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam pendidikannya. Berkati juga pemerintahan kami yang ada di Kota Parapat ini. Dalam para pemerintah kami memimpin dengan takut akan Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk aktivitas kami di hari ini. Untuk apapun yang kami lakukan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan mengiringi setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami akan melanjutkan kehidupan kami dan mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu.